Selamat pagi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah ke-6. Pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus. Demikian juga dengan kita pada saat ini. Semoga melalui ibadah ini kita beroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Sebelum memasuki peribadatan minggu, saya persilakan masing-masing pribadi bersaat hening sejenak. Saat hening dimulai. Saat hening selesai, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita dengan bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu pujian dari NKB 73 bait 1. Kami kasih Tuhanku lembut. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Beserta saudara dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa di dalam ibadah pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam ibadah Minggu Paskah ke-6 dengan tema mengalirkan kasih yang akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Timotius Setianto. Selamat beribadah.
Tiap pengikut Tuhan Yesus dipanggilnya mengalirkan kasih. Tantangan kasih adalah kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi kebencian dan dapat mengalirkan kasih di tengah ancaman kebencian. Melalui tema ibadah mengalirkan kasih, kita diteguhkan oleh Tuhan Yesus menaati panggilannya. Kiranya kami mampu membukakan diri dan mengalami kasih Allah, agar dapat mengalirkan kasih Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji Tuhan kembali dengan menyanyikan yang diambil dari PKJ 219 bait 1. Di saat ini ku angkat tembang. Masuk di dalam pengakuan dosa. Kita sadar bahwa kebencian kerap menggoda dan merasuki hidup. Dengan rendah hati, marilah kita memeriksa diri. Ya Tuhan, kami dipanggil untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, tutur kata dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila pikiran, tutur kata dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih Allah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, hati kami kerap lemah. Lemahnya batin menjadikan hati dipenuhi dengan keinginan melakukan perbuatan jahat. Tuhan, kasihanilah kami yang lemah ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami.
agar senantiasa membuka hati dan mengalami kasih-Mu. Dengan mengalami kasih-Mu, kami dapat mengalirkan kasih pada sesama. Tolonglah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengakui, menyesali dosa kita bertobat di hadapan Tuhan, maka terimalah berita anugerah di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai. Salam damai. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tanggapi berita anugerah ini dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 179 bait 1-2, kasih paling agung. Mari kita bersama-sama menaikkan doa untuk kita mempersiapkan diri akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Doa epiklesi, mari saya hantarkan. Bapa kami yang di surga, Tuhan sumber berkat, sumber pertolongan. Bersama umat-Mu kami bersyukur atas kemurahan, berkat dan pemeliharaan Tuhan, sehingga sampai saat ini kami boleh merasakan kekuatan, keselamatan, kesehatan. Bahkan kami boleh dihimpunkan bersama dalam ibadah, baik kami yang ada di gereja, demikian juga kami yang ada di rumah bersama dengan keluarga kami dalam ibadah Minggu Paskah ke-6
dan sekaligus sebagai minggu pembukaan masa Pentakosta. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan, sehingga boleh berjalan dari awal sampai akhir dengan selamat di dalam berkat dan perkenan Tuhan. Kami hendak membaca, mendengarkan dan menerima sabda firman-Mu. Kami mohon berkat Roh Kudus menaungi, mengurapi kami semua. Hamba-Mu yang akan membaca, yang akan menyampaikan, demikian juga kami semua yang akan mendengarkan. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk mengerti dan juga untuk melakukan dalam hidupan kami, sehingga cinta kasih-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami juga mampu mengalirkan cinta kasih kepada sesama dan juga kepada dunia ini. Mari Tuhan berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan. Hanya kepada-Mu ya Allah Bapa, di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang saya hormati dan saya kasihi, dalam ibadah minggu ini kita masuk pada Minggu Paskah ke-6 dan juga di dalam Sinode Gereja Kristen Jawa kita juga bersama-sama memasuki masa Pentakosta. Dan dalam kesempatan ini saya akan membacakan firman Tuhan. Minggu ini secara khusus kami baca dari kitab Injil, yaitu Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan dari Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Yesus menjanjikan penghibur, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah Minggu Paskah ke-6, pembukaan masa Pentakosta, hari ini sabda Tuhan diberi tema mengalirkan kasih. Mengalirkan kasih. Saudara,
ada seorang anak yang marah dan protes kepada orang tuanya karena sang anak merasa bahwa orang tuanya tidak peduli. Orang tuanya tidak memperhatikan, tidak mengasihi sang anak. Setiap hari orang tuanya, ayah dan ibunya sibuk bekerja. Bekerja dan bekerja. Terlebih salah satu orang tuanya bekerja di luar kota. Orang tuanya berkata, "Anakku, ayah dan ibu bekerja keras tiap hari. Dari pagi sampai malam, bahkan di luar kota. Semua itu adalah karena kami mengasihi kamu. Kami bekerja keras untuk bisa membahagiakanmu. Kami bekerja keras supaya kamu bisa bersekolah, supaya kami bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu, supaya kami bisa memberikan fasilitas-fasilitas sehingga kamu berbahagia. Kami mengasihi kamu." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sang anak membalas jawaban ayah dan ibunya. Anak berkata, "Ayah, ibu, bekerja memang penting. Sekolah itu penting. Materi itu juga penting untuk mencukupi kebutuhan kita. Tetapi saya juga membutuhkan didampingi. Saya membutuhkan ditemani, dibimbing, ditolong. Karena bagi saya itulah cinta. Saya butuh diperhatikan. Uang, motor, mobil, fasilitas tidak bisa berbicara. Tidak bisa saya ajak untuk curhat yang saat ini saya butuhkan. Mereka semua itu benda mati yang tidak bisa menolong saya. Bahkan bisa mencelakakan saya. Saya butuh ayah dan ibu sedikit saja memberi perhatian, sedikit saja punya waktu untuk saya. Saudara yang terkasih, ini sekedar contoh kasus. Kadang terjadi kesenjangan antara orang tua dan anak. Salah pengertian dalam memaknai cinta kasih. Ada yang berpikir kalau kita sudah memberi uang, kalau kita sudah memberikan fasilitas, kalau kita sudah memenuhi semua kebutuhan bahkan keinginan keluarga kita, anak-anak kita, itu adalah bukti cinta. Dan itu akan membuat orang-orang yang kita cintai berbahagia. Tetapi ternyata ada yang merasa bahwa bukan itu. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa merasa ada kebersamaan, ada perhatian, ada relasi, ada komunikasi. Meskipun kita tidak punya banyak materi. Meskipun kita tidak punya banyak fasilitas, tetapi jika komunikasi, kebersamaan, relasi yang indah itu dirasakan dalam sebuah keluarga, itu sudah cukup. Ya, misalnya seperti itu. Jadi sering ada kesenjangan di dalam memaknai cinta kasih. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak semua, jadi ternyata mengekspresikan cinta kasih itu bisa salah. Mengekspresikan cinta kasih itu bisa keliru. Demikian juga melaksanakan kasih.
Berarti apa? Itu tidak gampang, tidak mudah. Karena kita merasa sikap kita, apa yang kita lakukan itu kasih, tetapi bisa disalah artikan, salah nangkapnya. Bagaimana kalau kita mengalirkan kasih? Atau bagaimana kalau kita melakukan kasih seperti kasih Kristus, kasih agape, yang tentu ini tidak mudah. Tidak semua orang bisa mengasihi seperti kasih Allah atau kasih yang dikehendaki oleh Kristus, mengekspresikan, mengalirkan, menyatakan. Saudara, oleh karena itu dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 21, Tuhan akan memberikan penolong. Tuhan akan memberikan penolong. Karena apa? Tuhan Yesus mengerti bahwa tidak mudah bagi manusia untuk memahami cinta, untuk melakukan kasih, untuk mengekspresikan kasih. Maka Tuhan Yesus berkata, Dia akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan seorang penolong. Supaya apa? Supaya orang percaya, supaya manusia itu mampu hidup di dalam kasih, mampu mengasihi, mampu mengalirkan kasih. Aku akan minta kepada Bapa supaya Dia memberikan seorang penolong. Dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 26, jadi kalau kita lanjutkan bacaan tadi sampai 26, di sini kita bisa melihat seorang penolong juga disebut roh kebenaran, juga disebut dengan sang penghibur. Kemudian juga di ayat 26 disebut juga Roh Kudus. Jadi seorang penolong, roh kebenaran, sang penghibur, Roh Kudus itu adalah satu. Ini yang dijanjikan Yesus akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan sang penolong, roh kebenaran, sang penghibur, Roh Kudus. Bahasa yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah parakletos, bukan periklitos. Nah, seringkali ini diplesetkan oleh orang-orang di luar sana. Parakletos bukan periklitos, itu berbeda. Parakletos itu dalam konteks Yunani itu bisa diartikan ya ini seorang yang punya kemampuan, atau bahasa sekarang mungkin profesional begitu ya. Seorang yang punya kemampuan yang dipanggil datang untuk menolong pada saat kesulitan. Ya. Atau seorang saksi yang dipanggil untuk membela tertuduh di dalam pengadilan. Atau seorang pengacara yang dipanggil untuk membela tertuduh secara hukum. Atau seorang ahli yang dipanggil untuk memberikan nasihat menurut keahliannya atau kompetensinya. Atau seorang yang dipanggil untuk memberi semangat pada serdadu, pada prajurit yang patah semangat, seperti seorang motivator. Jadi parakletos itu menolong seorang dalam kelemahannya dan memberi kemampuan seorang yang lemah tak berdaya untuk menghadapi hidup sehingga dia mampu, kuat, pulih. Maka ada juga yang menyebut parakletos itu spirit. Ya, spirit. Jadi dan itu dari latar belakang itu dipakai untuk istilah Roh Kudus. Dan dalam konteks Yohanes 14, parakletos, Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang berkenan mendiami hati orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengenal Dia, orang-orang yang mengasihi Dia. Sehingga Dia berkenan tinggal beserta di dalam orang itu. Dasarnya adalah kasih dan kemurahan Allah.
Jadi ini Parakletos, Roh Kudus itu adalah sesungguhnya Roh Allah sendiri, yaitu Allah sendiri yang hadir, tinggal, diam di dalam diri orang percaya, orang yang mengenal Dia, orang yang mengasihi Dia. Ini kalau kita lihat tadi dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 26. Jadi saudara yang terkasih, firman ini tidak berbicara atau bernubuat tentang nabi terakhir setelah Tuhan Yesus. Di luar sana seringkali ini ada tafsiran di Injil, di kitab orang Kristen itu berbicara tentang nabi setelah Yesus. Atau berbicara tentang sosok manusia, tokoh. Tidak. Karena dijelaskan juga dalam ayat 17 dikatakan Roh Kudus Parakletos itu diberi keterangan demikian ayat 17. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Lah kalau manusia kan bisa dilihat. Jadi ini tidak berbicara tentang makhluk yang bernama manusia yang kelihatan. Kenapa dikatakan dunia tidak menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan dunia tidak mengenal Dia. Maka siapa yang bisa melihat Dia, siapa yang bisa mengenal Dia, siapa yang bisa merasakan Dia? Firman Tuhan mengatakan yakni orang yang percaya, orang yang didiami oleh Roh Kudus. Nah inilah maka firman di dalam Yohanes ini tidak berbicara tentang manusia atau tokoh yang akan datang atau nabi yang akan datang setelah Tuhan Yesus seperti yang sekarang banyak diberitakan di YouTube atau di medsos. Nah, saudara yang terkasih, Tuhan sangat mengasihi kita. Allah adalah kasih dan Dia rindu supaya kita anak-anaknya orang-orang percaya hidup dalam kasih seperti Dia. Apalagi ketika Dia menciptakan manusia, itu kan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka manusia itu diharapkan bisa serupa dengan Allah. Kalau Allah itu kasih, maka Tuhan itu rindu bagi orang yang percaya, bagi orang yang sudah dikuduskan, bagi orang yang dipanggil, orang yang sudah dipilih itu supaya hidup seperti Dia, yaitu hidup dalam kasih. Dan untuk itulah maka Dia memberikan Roh-Nya, Roh Kudus, supaya tinggal diam di dalam orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengenal Dia, orang-orang yang mengasihi Dia. Supaya apa? Supaya umatnya, anak-anaknya ini juga bisa hidup dalam kasih dan juga mampu mengalirkan kasih. Sebagaimana tema ibadah kita, mengalirkan kasih. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara kita mengalirkan kasih kalau kita tidak hidup dalam kasih. Tidak mungkin kita hidup dalam kasih kalau kita tidak hidup bersama Allah, disertai Allah. Tuhan tinggal diam di dalam diri kita, yakni Roh-Nya yang kudus. Nah saudara yang terkasih, bagaimana hidup di dalam kasih? Dalam bacaan Injil yang kita baca tadi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan ini luar biasa. Dan sangat membahagiakan kalau kita renungkan sabda ini. Bagaimana hidup dalam kasih Allah? Yang pertama dikatakan, kalau kita ini mengasihi Allah, maka kita harus menuruti segala perintah Kristus. Kita harus menuruti dan melakukan segala perintah Kristus. Inilah hidup di dalam kasih. Apa perintah Kristus? Dikatakan yang mana setiap minggu sering kita dengarkan. Hukum kasih. Seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi terangkum dalam kasih kepada Allah, kasih kepada sesama.
Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Demikian juga mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ini kalau kita memang tinggal di dalam kasih, berarti kita menuruti dan melakukan sabda ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita, atau ternyata masih setengah-setengah? Ya, setengah-setengah itu masih lumayan ya. Kadang-kadang tidak ada setengah kita mengasihinya, tapi hanya sebagian kecil, hanya seperempat. Berarti ini tidak boleh, karena harus segenap, seluruh, sepenuh, totalitas. Demikian juga mengasihi sesama. Kadang-kadang bukan mengasihi, tetapi kebencian masih terjadi di dalam kehidupan kita. Relasi yang buruk seringkali juga masih terjadi di dalam kehidupan kita. Karena salah pengertian, karena mungkin iri, dengki, dan sebagainya. Karena perbedaan-perbedaan membuat kita tidak bisa mengasihi. Maka ini bagian yang pertama, mari kita renungkan. Hidup di dalam kasih berarti kita menuruti segala perintah Kristus dan melakukannya. Yang kedua, kalau kita hidup di dalam kasih, maka Tuhan mengatakan kita tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Ini menggembirakan menurut saya. Yatim piatu itu adalah gambaran orang yang tidak memiliki orang tua, bapak dan ibu. Seorang anak yang tidak memiliki bapak dan ibu, apalagi kalau masih kanak-kanak, berarti tidak ada pengharapan, tidak ada sukacita, tidak ada yang menolong, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang menghibur, dan seterusnya. Nah, maka disinilah ketika kita mengasihi atau tinggal dalam kasih, Tuhan itu tidak membiarkan kita yatim piatu. Dia akan membimbing, menyertai, menolong, dan itulah janji Roh Kudus yang dinyatakan sebagai wujud. Kalau kita mengasihi Allah, kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Kemudian yang ketiga, dikatakan kita akan memiliki hidup. Artinya bukan sekedar hidup-hidupan di dunia ini. Seringkali ada banyak orang karena masalah-masalah, karena pergumulan yang berat dalam hidupnya, karena mungkin putus asa, sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ketika ditanya bagaimana hidupnya, dia menjawab, orang Jawa mengatakan, aku iki mung urip-uripan. Aku iki mung urip-uripan, aku ini hanya hidup-hidupan, hanya sekedar hidup, hanya sekedar menjalani kehidupan yang sangat berat. Sehingga seolah-olah kehidupannya menjadi sia-sia. Nah, artinya kita memiliki hidup di sini. Ketika kita tinggal dalam kasih Allah, hidup kita ini bukan sekedar hidup-hidupan, tetapi hidup kita ini akan penuh dengan makna. Kehidupan kita ini akan menjadi berkat karena apa? Ada Tuhan yang tinggal di dalam kita. Ada Tuhan yang bersama dengan kita, sehingga hidup kita hari lepas hari, setiap langkah kita itu selalu berjalan bersama Allah. Sehingga apa? Meskipun tantangan, ancaman, persoalan begitu berat, semua tidak akan sia-sia. Semua memiliki makna dan menjadi berkat. Dan tidak hanya cukup berhenti di situ, tetapi kehidupan kita akan terus sampai pada kehidupan yang kekal. Kehidupan yang abadi. Kehidupan setelah kematian atau setelah kita meninggalkan di dunia ini. Inilah garansi, jaminan. Kalau kita tinggal di dalam kasih, maka kita juga akan hidup. Dan yang keempat, yang terakhir, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, kita akan hidup dalam persekutuan dalam Kristus dan Bapa. Maka Tuhan mengatakan, kalau kamu tinggal di dalam kasih-Ku, kamu akan mengenal aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku. Maka di situ apa? Kita
mengetahui, kita mengalami, kita menikmati hidup yang sangat indah bersekutu di dalam Kristus, di dalam Bapa. Dan itulah keselamatan yang luar biasa. Orang Jawa mengatakan manunggaling kawulolan Gusti. Bersatunya, bersamanya kita manusia dengan Tuhan. Sangat indah, sangat luar biasa. Keselamatan utama, keselamatan tertinggi. Nah, saudara, Bapak, Ibu, anak-anak yang saya hormati dan saya kasihi, hari ini kita memasuki Minggu Paskah ke-6, sekaligus minggu pembukaan masa Pentakosta, menyambut turunnya Roh Kudus, yakni Roh Allah yang berkenan tinggal dan diam di dalam kita. Roh Allah, yakni Roh Kudus, telah hadir, telah tinggal diam di dalam kita orang percaya. Karena anugerahnya, maka kita bersyukur dan kita berbahagia karena kita telah menerima anugerah Allah. Sehingga dengan demikian artinya ibu, bapak, saudara, anak-anak, kita tinggal di dalam kasih dan tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mengasihi, untuk tidak mengalirkan cinta kasih. Karena apa? Roh Kudus sudah tinggal diam. Tuhan sudah memberikan penolong yang memampukan kita untuk mengasihi, untuk mengekspresikan, menyatakan kasih, untuk mengalirkan kasih. Nah, persoalannya, sudahkah saudara dan saya dalam kehidupan sehari-hari, ya, aliran kasih ini nyata dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Jangan hanya pengakuan kita saja, aku sudah mengasihi. Tetapi ternyata orang-orang di sekitarnya kasih apa? Wong dia itu orangnya sinis, orangnya suka marah-marah, orangnya suka membenci, memusuhi dan seterusnya. Tapi mengakunya aku sudah mengasihi. Mengasihi apa? Wong nyatanya pelitnya luar biasa. Saya mau pinjam uang karena butuh saja malah dikhotbahi panjang lebar, dan akhirnya saya nunggu 1 jam ternyata tidak dipinjami uang. Nah, ini misalnya gitu ya. Tapi ngakunya mengasihi gitu ya. Nah, jadi aliran kasih, jika kita sungguh-sungguh mengasihi, itu bisa dirasakan dampaknya oleh orang-orang di sekitar kita, bahkan lingkungan yang ada di sekitar kita, bahkan lingkungan sekalipun. Kalau ternyata tempat tinggal kita ada sampah berserakan, plastik berterbangan di mana-mana, debu tebal sampai hampir 1 senti misalnya di rumah kita, itu bukan kasih. Karena sikap perilaku kita itu akan bisa dilihat, lingkungan pun merasakan cinta kasih kita, aura yang muncul karena kasih. Tanaman, pohon-pohonan pun juga ikut merasakan aliran kasih kita. Nah, mungkin konkretnya, kalau kita mencari dasarnya di dalam 1 Korintus 13, apa sih kasih itu? Dan inilah yang harus kita alirkan. Dikatakan dalam firman Tuhan, kasih itu sabar. Nah, apakah kita sudah mempunyai kesadaran? Tidak usah jauh-jauh, mari kita lihat di keluarga kita, di rumah kita. Bagaimana kita bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kita eyang-eyang. Apakah kita sudah cukup sabar dengan cucu kita? Apakah kita sudah cukup sabar dengan anak-anak kita? Apakah kita sudah cukup sabar dengan pasangan kita, istri kita, suami kita? Demikian juga anak-anak, apakah kita juga sudah sabar dengan orang tua kita, dengan eyang kita? Kadang-kadang yang terjadi malah ngomel-ngomel, marah-marah.
Bahkan bisa bermusuhan karena beda pendapat, karena mungkin ada sikap karakter yang tidak dikehendaki satu dengan yang lain. Kesabaran perlu kita lihat. Kemudian orang mengatakan sabar kan ada batasnya. Nah, ini kadang-kadang menjadi alasan kita untuk tidak bersabar lagi. Sabar ada batasnya. Tapi kasih itu sabar. Firman Tuhan banyak mengajarkan kita, meskipun kita disakiti, meskipun kita dimusuhi, kalau kamu ditampar pipi kananmu, kasihkan pipi kirimu. Ini kan pengajaran tentang kesabaran. Bagaimana Tuhan Yesus memikul salib, diludahi, dipukul, dan di atas kayu salib dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Menunjukkan kesabaran. Inilah cinta yang mengalir, kasih yang mengalir. Demikian juga kasih itu mengampuni, seperti Tuhan Yesus tadi menunjukkan, ampunilah mereka yang sudah menjahati, memusuhi, menganiaya. Maka dalam Korintus dikatakan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi plong. Tidak usah menunggu Idul Fitri. Tidak usah nunggu Lebaran nanti kosong-kosong, bermaaf-maafan. Kalau orang Kristen tidak usah nunggu tahun baru, kelamaan. Begitu ada saudara kita, teman kita, tetangga kita yang melakukan salah, tak maaf no, meskipun tidak minta maaf. Ini harusnya tidak menyimpan kesalahan. Lah kadang-kadang kita sebagai orang Kristen malu. Ada saudaranya, ada tetangganya, ada teman satu gereja gitu ya, melakukan suatu kesalahan sudah disimpan terus di hati. Ya malah menjadi racun, menjadi suatu kebencian. Ini baru dua Bapak Ibu, sabar dan tidak menyimpan kesalahan. Kasih itu murah hati. Murah hati itu termasuk tadi juga mengampuni, memaafkan. Murah hati itu juga peduli, menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, perhatian kita. Seperti dalam konteks sekarang dampak pandemi corona, ya, banyak orang yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan. Bersyukur di GKJ Kerapia kita mencoba mempraktekkan aksi kasih dengan bermurah hati, bagi-bagi sembako, kita bagi-bagi nasi bungkus, dan banyak para jemaat yang terlibat untuk berbagi. Nah, ini contoh bagaimana kemurahan hati itu dinyatakan. Kasih tidak sombong. Berarti kasih itu adalah rendah hati. Ya, rendah hati. Nah, inilah contoh-contoh konkret yang didasarkan pada firman Tuhan, bagaimana mengasihi. Dan inilah yang harus kita alirkan ya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, tempat dimanapun kita berada. Keramahan, kemurahan, jiwa melayani, jiwa pengorbanan, dan sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang saya kasihi, mari kita belajar, kita yang tinggal di dalam kasih Allah ini, kita yang telah menerima kasih Allah ini sesungguhnya dimampukan untuk mengasihi. Sedikit satu kesaksian saya untuk mengakhiri khotbah ini. Saya adalah anak ketiga, anak terakhir dari keluarga saya. Oleh karena itu biasanya manja, ya, anak yang ketiga, yang terakhir gitu ya. Sehingga menjadi anak yang egois. Ya. Maka kalau orang tua dapat sesuatu atau makan itu pasti saya dulu. Kakak-kakak ya harus mengalah karena semua untuk adik, semua untuk yang kecil. Jadi sangat egois. Bahkan ketika saya kuliah di Fakultas Teologi, saya tinggal di asrama selama 2 tahun.
keegoisan itu masih nampak. Karena apa? Di asrama itu diam-diam saya sering makan 4 kali 1 hari. Padahal jatahnya itu hanya 3 kali. Ya kadang-kadang punya temen itu diambil karena temennya kebetulan tidak makan atau sedang izin dan sebagainya. Jadi seringkali makannya itu sehari 4 kali. Wah, egois sekali. Apalagi kalau menunya lauknya enak. Wah, itu pasti terkenal Setianto pasti ngambil jatah lebih. Ibu asrama pun tahu gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tetapi setelah semakin dewasa, belajar, berkeluarga, memiliki anak, sekarang berubah 180 derajat. Jadi kalau ada apa-apa bagi saya yang terpenting adalah orang lain dulu, saya belakangan. Di rumah anak-anak dulu, istri dulu, saya belakangan. Ya, dalam arti ketika berkaitan dengan menikmati sesuatu, bahkan tidak mendapat pun tidak masalah. Jadi ada suatu perubahan yang dulunya egois hanya untuk diri sendiri, tidak memikirkan orang lain, sekarang biarlah orang lain, saya belakangan. Nah, inilah juga sedikit contoh kesaksian bagaimana kita mengalirkan cinta kasih dalam kehidupan kita. Demikian juga belajar untuk bersabar. Meskipun di dalam hati rasanya panas, di dalam hati rasa ingin berkomentar, ingin mengatakan sesuatu, ingin mengungkapkan kemarahan misalnya kepada siapapun, di mana kita merasa dijahati, dirugikan, dilecehkan dan sebagainya. Mencoba untuk menahan. Dan ternyata akhirnya sebenarnya ketika kita ada kemauan dan meminta kepada Tuhan untuk dimampukan mengendalikan diri, ternyata tidak sulit. Ternyata bisa bersama Tuhan. Bukan karena saya, bukan karena kekuatan saya pribadi, karena Roh Kuduslah yang menolong, yang memampukan kita sehingga kita dimampukan untuk mengalirkan kasih. Selamat mengasihi, Tuhan memberkati. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Saat hening cukup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari saya hantarkan. Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur karena sungguh kasih dan kemurahan-Mu agung yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Karena Engkau berkenan tinggal tetap di dalam hati kami, di dalam jiwa kami, dalam kuasa Roh Kudus yang menolong, membimbing, menghibur, menuntun kami, sehingga sampai saat ini kami boleh hidup di dalam cinta kasih Allah. Kami bersyukur jikalau kami boleh tinggal dalam kasih-Mu dan kami boleh melakukan kasih, namun sungguh kami mohon ampun karena ketika kami merenungkan apa yang kami lakukan masih jauh dari
kasih yang Engkau kehendaki. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus, mari mampukan kami untuk menjadi pribadi yang bermurah hati, yang sabar, tidak menyimpan kesalahan orang, rendah hati, tidak sombong, melayani, berkorban, dan kami mampu untuk meladan apa yang sudah Kristus lakukan. Bapa, tolonglah supaya di dalam kehidupan kami senantiasa mengalir kasih bagi orang-orang yang ada di sekitar kami atau lingkungan kami, sehingga boleh merasakan cinta kasih Allah melalui sikap perilaku kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa, karena kasih kemurahan-Mu, maka segala pergumulan hidup kami mohon pertolongan Tuhan. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan berikan kekuatan penghiburan, yang sedang dalam pergumulan sekolah Tuhan berkati kepandaian, demikian juga yang mencari ke sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Anak-anak kami, saudara kami Tuhan berkati supaya mendapatkan sesuai dengan cita-citanya. Terlebih dalam kondisi dampak pandemi, sehingga ada proses baik dalam studi maupun untuk mencari ke sekolah di tempat yang lebih tinggi melalui proses-proses yang tidak biasa. Demikian juga yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong, terlebih dalam situasi yang sulit seperti saat ini, supaya boleh mendapatkan pekerjaan atau memiliki usaha-usaha yang menghasilkan berkat rezeki yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhannya. Berkati keluarga kami supaya hidup dalam kerukunan, harmonis, damai sejahtera, dan kami dimampukan untuk menghayati, mengekspresikan kasih, mengalirkan kasih di tengah-tengah keluarga. Tuhan, lindungi dan jauhkan keluarga kami dari yang jahat, dari mara bahaya, dan dari segala sakit penyakit. Demikian juga keluarga besar kami, baik GKJ Kerapiak maupun gereja-gereja yang ada di dunia. Tuhan berkati sebagai tubuh Kristus, supaya kami hidup dalam kebersamaan, supaya kami hidup dalam persekutuan pelayanan kesaksian. Program-program jemaat Tuhan berkati, supaya senantiasa membangun jemaat untuk terus berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Lindungi jemaat-Mu dari yang jahat, dari segala mara bahaya. Kami juga berdoa bagi bangsa-bangsa di dunia, demikian juga bangsa kami, masyarakat Indonesia, supaya hidup dalam damai sejahtera, dalam cinta kasih, khususnya di situasi pandemi COVID-19. Kami boleh bersabar hati, kami boleh saling menolong sebagai bagian dari kasih yang harus kami alirkan, sehingga krisis karena pandemi ini boleh segera berakhir. Terlebih dalam masyarakat kami, saudara-saudara kami umat muslim yang akan merayakan hari Idul Fitri, demikian juga tradisi mudik yang meskipun saat ini karena situasi pandemi sehingga pemerintah membuat kebijakan, kiranya semua boleh saling menghormati, mentaati, sehingga semua boleh mendukung bagi pemulihan masyarakat bangsa ini. Tuhan lindungi bangsa kami, masyarakat kami dari yang jahat. Demikian juga bangsa-bangsa di dunia, kiranya hidup dalam perdamaian. Demikianlah seru doa permohonan kami. Semua ini kami mohon kepadamu ya Allah, karena Engkau punya kehendak rencana yang indah.
Di dalam juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan, yakni Tuhan yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan hari yang indah ini, kita telah diberi kesempatan untuk bersama-sama mengaturkan persembahan. Adapun persembahan pada hari ini didasari dengan kitab 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita bawa padanya persembahan syukur kita pada hari ini, sambil kita mengaturkan persembahan diiringi dengan pujian Ku dengar berkat-Mu turun dari Kidung Jemaat 235 bait 1. Berdiri untuk bersama-sama berdoa untuk persembahan pada hari ini. Kami hantarkan. Maha besar Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghadap di hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat-berkat yang Kau limpahkan, yang Kau berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini Engkau telah memberikan berkat rohani buat kami, yaitu melalui firman-Mu yang begitu indah, yang mengajarkan kepada kami untuk selalu mengalirkan kasih yang dilayankan oleh Bapak Pendeta Timotius Setianto. Kiranya firman-Mu yang begitu indah dapat menguatkan iman kami masing-masing, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, Engkau juga sudah memberikan berkat kepada kami, rezeki pada kami. Untuk itu ya Bapa, pada hari ini kami mengaturkan persembahan kepadamu ya Bapa, yaitu sebagian kecil berkat yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Engkau sucikan persembahan kami ini, baik persembahan bulanan, persembahan mingguan, persembahan rutin, persembahan pembangunan, dan persembahan lainnya. Kiranya Engkau terima, Engkau sucikan, sehingga dapat menjadikan pelebaran akan kerajaan-Mu di bumi ini, terkhusus untuk GKJ Kerapia. Bapa di surga,
Ampunilah segala kesalahan kami apabila di dalam kami mengaturkan persembahan ini terselip dosa dan kurang berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, setelah ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami apabila di dalam kami beribadah kepadamu pada hari ini terselip dosa. Terima kasih Bapa. Doa kami yang kurang sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih tetap berdiri, kita akan menaikkan pujian pengutusan Kidung Jemaat 235 bait yang keempat. Mampirlah ya Roh Perkasa. Saudara jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.